Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Miss Lina. Di video kali ini, Miss Lina itu sedang belajar tentang menempatkan harta di tangan, bukan di hati. Jadi hari ini sambil Miss Lina nih masih nih latihan makeup ya buat kerjaan, sambil browsing dengar ceramahnya Ustadz. Karena mungkin Miss Lina sudah pernah share di video sebelumnya, menempatkan harta di tangan ini masih menjadi PR bagi Miss Lina ya. Karena mungkin juga Miss Lina juga masih terbawa dengan kepercayaan lingkungan yang mana orang yang sukses itu orang yang dengan kekayaan yang berlimpah. Dari beberapa video Ustadz yang Miss Lina dengar, yang penting itu bukan tentang hartanya. Maksudnya karena harta itu kan sebagai sarana atau kendaraan yang bisa membuat diri ini bisa lebih taat, bisa beribadah dengan baik. Misalkan kita kan lebih nyaman jika misalnya sholat di ruangan yang tidak panas gitu, mungkin ada AC-nya, ada kipas angin, ada penyejuknya, dan itu kan membutuhkan uang ya untuk menyediakannya. Jadi harta ini semestinya dipandang sebagai kendaraan atau sarana untuk bisa taat. Jadi harta ini bukan dianggap sebagai suatu tujuan. Nah juga dari pendapatnya Ustadz, ada Ustadz dia berkata kalau memang sudah menjadi naluri manusia untuk cinta akan kekayaan ya, akan harta. Dan juga ini juga berkaitan dengan kajian yang Miss Lina ikuti juga pagi ini, yang judulnya tentang teman abadi gitu. Teman abadi yang seperti apa yang akan diri ini punya di akhirat. Jadi masih jadi PR Miss Lina bagaimana dalam sehari-hari ini misalkan 24 jam gitu melakukan sesuatu, niatnya itu untuk ibadah kepada Allah gitu. Jadi mungkin kalau misalnya orang yang nggak paham ya, dan sebenarnya kita juga nggak usah ngasih pengertian ya, ini juga untuk diri kita sendiri. Jadi saat mengerjakan sesuatu, niat, misalkan aku niat untuk misalnya beres-beres rumah gitu karena Allah gitu diniatkan. Jadi mungkin kelihatannya duniawi tapi sebenarnya itu kita tujukan kepada Allah. Untuk misalnya membenamkan gitu, gimana caranya supaya harta itu ada di tangan atau di hati. Kalau bagi Miss Lina sendiri ya memang masih perlu banyak mendengarkan kajian, mengingat diri, membaca materi-materi tentang agama Islam gitu yang mengingatkan kalau kehidupan di dunia ini hanya sementara. Karena dan untuk menyadari itu juga memerlukan kemampuan kalbu ya, karena kalau misalnya sekarang yang kelihatan kan dunia gitu, kita hidup di dunia, jadi kekentalan akan adanya akhirat ini perlu dibenamkan untuk meyakini kalau hidup ini hanya sementara. Itu juga perlu dibenamkan lagi ya gitu. Jadi karena keyakinan tuh levelnya ada 3, ilmu, ainul, hakul. Ada yang sekali-kali ingat tapi banyakkan lupanya, ada yang ingat tapi juga suka lupa. Nah ada yang
benar-benar sudah yakin, itu aku yakin. Dan kalau dari kajian Misina dan dari yang Misina rasakan ya, yang yakin itu seperti keyakinan kalau babi itu haram, itu sudah tidak usah dipertanyakan. Nah, kemudian PR untuk Misina adalah seberapa kental Misina yakin akan kematian, dan seberapa jauh, seberapa serius Misina mempersiapkan untuk itu. Dan juga dari kajian yang video-video yang Ustadz yang Misina dengarkan, jadi bukan berarti seorang muslim juga lemah dalam hal dunia ya, karena manusia itu butuh bekerja untuk hidup ya, bukan hidup untuk bekerja, tapi bekerja untuk bisa hidup, karena kan kita juga perlu makan gitu, dan itu makanan dibeli dengan uang yang merupakan hasil dari kerja gitu. Tapi juga ini pengingat untuk Mislina, bagaimana untuk bisa juga serius untuk mempersiapkan akhiratnya. Dan itu kadang menjawab ya, kadang kan misalnya kalau lagi senggang gitu kan, luang, suka lihat ini kan media sosial gitu. Kenapa kalau Mislina kadang misalnya kalau sudah agak terlalu lama itu merasa terganggu sendiri gitu, karena kadang ada kayak perasaan kok mengagungkan kekayaan ya, atau kok mengagungkan kecantikan fisik segala macam ya, padahal kalau dirasa-rasakan kan itu bukan punya manusia ya, titipannya. Dan ada salah satu video dari Ustadz ya, dia juga mengatakan kita tuh bisa belajar dari keikhlasannya tukang parkir, yang mana kan dia ikhlas ya, dia membantu kalau misalnya ada mobil parkir, kemudian mobil itu pergi gitu, dan itu seperti ibaratnya dunia ini, karena tidak ada yang dibawa mati kecuali amal soleh kan. Harta nggak akan dibawa mati kecuali kalau harta itu ditujukan di jalan Allah gitu sih. Jadi PR Mislina itu ya, di tengah juga untuk membenamkan ke diri sendiri ya. Dan juga nih Mislina lagi merasa rasakan ini nih lagi karena beberapa hari ini nih, di seminggu ini kayak Mislina dapat fakta gitu di depan mata Mislina tuh tentang uban gitu ya, baik dari diri sendiri atau dari orang sekitar. Dan itu mengingatkan ke diri Mislina, oh iya ya, Mislina umurnya udah segini ya, dan orang-orang yang di sekitar Mislina juga yang sepantaran umurnya udah segini ya gitu. Dan sebenarnya dari uban itu kan juga pengingat ya kalau diri ini sudah menua gitu kan. Uban itu kan pertanda ya kalau ingat mati gitu, dan itu ya mesti diingatkan terus ke diri, kalau enggak kayak terlena dengan kehidupan dunia ya. Dan ada lagi yang perkataan Ustadz yang sedang Misina benamkan itu, jangan jadikan dunia ambisi ya, kan ada juga yang bilang kalau misalnya yang kita kejar dunia gitu, Allah akan membuat kemiskinan di pelupuk mata ya. Jadi kalau yang di salah satu video itu Ustadz menyampaikan misalnya seorang manusia suka sekali dengan mobil ya, kemudian dia jadi hambanya mobil, dia ganti velgnya, misalnya satu velg 12 juta satu bannya, dan dia ganti semuanya, kemudian kurang apa lagi nih, jadi dirombak semuanya, dia jadi
hambanya mobil, kayak apalagi nih yang kurang, terus aja gitu. Padahal kan kalau manusia sendiri kan mungkin ya, kalau yang Messina rasakan itu nggak akan pernah ada habisnya ya, keinginan habis ini, habis ini mau itu gitu kan ya. Jadi perlu diingatkan ke diri sendiri, dan juga untuk membuat diri terasa kaya ya, misalnya juga mulai belajar untuk mensyukuri, misalnya mensyukuri nikmat sehat, juga kan nikmat Islam ya, nikmat iman gitu, dan menghargai hal-hal sehari-hari yang mungkin dianggap sepele gitu. Jadi bagi kamu yang mungkin ada punya sifat ambisi juga, mau meraih ini meraih itu gitu, boleh bercita-cita, tapi harus sekali lagi uh, mengingat gitu tujuan akhir kita untuk kehidupan di akhirat, dan semoga cita-cita yang ingin kita capai di dunia itu mendukung kesuksesan kita di akhirat nanti. Itu aja sharing dari Miss Lina hari ini. Jadi yuk kita sama-sama belajar untuk bisa menempatkan harta itu di tangan bukan di hati, dan tidak menjadikan harta sebagai tujuan, tapi harta adalah kendaraan. By the way, Miss Tina agak bangga banget nih. Jadi bisa ini nih, aduh ini eyeliner nih. Jadi mata ya bisa. Alhamdulillah, dan kayak mensyukuri hal-hal seperti itu. Misalnya yang Miss Tina sharing di video sebelumnya, kalau Miss Tina tuh dulunya takut ya tentang make up, takut menor, takut apa, takut nggak bisa gitu. Terus misalnya berusaha, terus belajar, itu kan rezeki juga ya, rezeki melawan ketakutan gitu, dibantu sama Allah, dan diri itu akan merasa lebih kaya ya kalau mensyukuri hal-hal semuanya gitu. Jadi bukan hanya yang bersifat materi, karena ada juga salah satu ustadz berkata kalau kekayaan itu sebenarnya kekayaan jiwa gitu. Jadi ya harta itu salah satunya, dan harta tidak boleh di hati karena Allah tidak mau diduakan ya. Tapi berasa deh kalau misalnya kayak hati ini pikirannya lagi uang, harta gitu ya, kayak bawaannya gemerusung gitu. Tapi kalau lagi ingat Allah gitu kan, jadi bawaannya tenang, dan Allah nggak mau diduakan. Jadi PR kita gimana caranya untuk terus berusaha menomorsatukan Allah gitu. Kalau yang kayak Misina yang masih lupa-lupa gitu, terus ingat sekali-kali ya, perlu booster ya, perlu dengerin video, ikut kajian gitu. Tetap semangat, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.